Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arswendo Eri Sadewa dengan NPM 221506162 dari kelas PSTB. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir praktikum embedded system, yaitu judul 3, dengan dimana saya akan menjelaskan tentang rangkaian komunikasi serial UART, SPI, dan I2C. Nah, mungkin untuk langsung saja pada rangkaian pertama itu dapat rangkaian serial UART, di mana di sini digunakan dua Arduino Uno, di mana eh, pada Arduino yang pertama ini digunakan sebagai transmitter pengirimnya, lalu untuk yang kedua ini digunakan receiver. Nah, untuk kedua rangkaian ini akan dihubungkan kedua groundnya, dan untuk yang transmitter ini menggunakan pin TX1, dan untuk yang akan dihubungkan kepada pin RX0 pada receivernya. Lalu untuk masuk pada codingannya, di sini terdapat void setup serial begin 9600, itu yang digunakan untuk memulai komunikasi serial pada baud rate-nya itu 9600 dengan konfigurasinya itu 8 bit, yaitu serial 8N1. 8 itu 8 bits, dan N itu masih adalah no parity bits, dan ada satu itu satu stop bit. Nah, lalu pada void loop-nya di sini terdapat if serial available lebih besar daripada 0. Nah, ini fungsinya untuk mengecek apakah ada data yang tersedia yang akan dibaca pada port serial. Nah, jika jika dicek ternyata ada atau lebih dari 0, maka akan mengeran kode-kode 678, di mana kode yang ke-6 itu berfungsi untuk membaca data yang masuk dan akan disimpan pada variable message yang bertipe data string tersebut. Nah, dan untuk selanjutnya akan dibaca kode pada kode ketujuh, yaitu serial write, dan seterusnya. Itu digunakan untuk mengirimkan kembali tuh pesan yang udah diterima di port serial atau telah diinputkan di port serialnya. Dan untuk kode yang terakhir, yang ke-8 ini, serial write /n, itu digunakan untuk menambahkan karakter baris baru setelah pesan yang dikirimkan itu, untuk uh, menginputkan atau menambahkan pesan selanjutnya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu kan ada dari kode receivernya. Nah, sebenarnya untuk kode receiver ini berbeda sedikit hanya pada baris ke-7 dan ke-8 nya, dimana di sini kan tadi kan menggunakan serial write, di sini menggunakan serial print. Jadi dia hanya menerima dan menampilkan kembali, dimana pada serial print ini dia itu hanya menampilkan pesan diterima pada serial monitornya, dan pada baris ke-8 itu akan menerima atau menampilkan data yang ada pada variable message yang telah disimpan dari yang telah dikirimkan dari transmitternya tadi, sehingga itu akan ditampilkan. Nah, mungkin kalau untuk contohnya langsung saja ini saya clear dulu. Nah, mungkin dari sini saya kirimkan halo. Oh, belum di run, sorry. Nah, sini kan sudah mulai, saya ketikkan halo, saya send, kita tunggu. Nah, ini transmitter sudah mengesenkan halo. Jika kita buka, maka akan muncul pesan diterima, yaitu halo. Mungkin langsung kita ke rangkaian selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya terdapat rangkaian komunikasi serial SPI, di mana di sini juga menggunakan dua Arduino Uno, yang dimana satu digunakan sebagai master dan satu digunakan sebagai slave, dan juga terdapat beberapa rangkaian di mana kita masuk pada codingannya pada masternya, pada Arduino master, di mana untuk baris ketujuh merupakan pendeklarasian dari pin-pin yang digunakan pada si Arduino master tadi. Nah, lalu untuk di sini terdapat char message, di mana di mana ini kalau digunakan untuk memberi informasi bahwa terdapat sebuah tipe data char, di mana variabelnya itu pointer untuk message yang akan dikirim. Nah, pada pen setup ini juga terdapat informasi bahwa MISO itu digunakan input, mouse itu digunakan output, pin clock itu digunakan output, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada serial Bigain 9600, dimana tadi sudah di perangkat sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa itu digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate-nya, yaitu 9600. Lalu juga ada void loop, dimana di sini akan diperiksa dulu satu tombolnya, apakah low atau high, lalu udah akan mengeprintkan
pada serial monitor adalah imprimin-sagem, dan akan diprintkan message-nya, yaitu data yang ada pada variable message. Lalu akan dimulai transmisi SPI-nya dan send datanya, dan akan di stop. Untuk file di check buttonnya itu terdapat dicek apakah tombol itu ditekan atau tidak, itu low. Untuk awal itu kan dibaca dulu, dia kan bahwa tombolnya itu low atau tidak ditekan. Nah, lalu akan dicek tuh di if. Nah, jika ditekan maka dia akan menggunakan akan melakukan message high atau H. Nah, kalau tidak ditekan dia akan melakukan message si L. Nah, lalu untuk void ini akan digunakan untuk mengaktifkan slave dengan menarik pin ke low. Nah, ini kan ada slave, digital write, slave, dan low. Jadi untuk menarik dengan pin mengaktifkan slave dan dengan menarik pin ke low, jadi pinnya itu kan menjadi low. Dan untuk voice transmission ini digunakan untuk menariknya pin untuk membuat pinnya menjadi high berdasar pada push button yang ditekan tadi. Nah, di sini terdapat penjelasan lagi void send data. Nah, di mana void send data ini terdapat kode untuk menghitung panjang pesannya, yaitu message size dengan starling message, dan akan dicek menggunakan for, dimana akan diambil check currently letter message letter index, akan diambil kalau tidak salah tuh untuk diambil karakter yang ada pada saat ini, dan akan dicetak pada serial monitor, yaitu serial monitor currently print, berarti currently letter, dimana yang tadi akan data pada currently letter itu akan di print, dan akan di print juga tanda panah ini, dan akan dikirimkan sebagai karakter sebagai bit atau kode ASCII tadi, dan akan di print tanda kosong. Ini akan mewakili berarti kan mewakili apa yang akan di print, dan di print itu kosong, berarti akan menunjukkan kosong. Lalu juga ada void send bitsnya, dimana terdapat currently byte, berarti dengan parameter currently byte nya tadi, dimana di sini dapat for, dimana for ini akan terus looping ketika indeks bitsnya itu kembali 0 dan indeks bitsnya itu kurang dari byte. Nah, jika itu terpenuhi, maka indeks bitsnya ini akan terus di increment atau ditambah satu persatu. Lalu untuk boolean ini, currently bit ini fungsinya itu untuk mengambil data bit yang saat ini kalau tidak salah. Lalu juga ada digital write clock cycle, itu digunakan untuk melakukan clock cycle ini digunakan untuk melakukan siklus clock, dan akan dicetak kembali untuk bitnya ke serial monitor dengan menggunakan serial print currently bit. Nah, untuk serial clock ini yang terakhir ini digunakan untuk menjalankan clocknya dengan delaynya itu 1 detik, 1/2 berarti setengah dari periode bit, setengah ya bagi 2 berarti setengah dari periode bit. Lalu akan di set untuk clocknya itu ke high, ini akan kembali untuk menunggu dari setengah periode bitnya, dan akan set clocknya itu ke low. Lalu untuk langsung saja ke slave nya. Untuk kode dari slave nya ini ada sedikit perbedaan, tapi untuk pendeklarasinya ini kurang lebih sama. Ini didefinisikan beberapa pin-pin yang digunakan. Lalu terdapat boolean current state, ini variable. Lalu ada all state yang bernilai false, juga variable. Kalau hal itu untuk menyimpan satu status dari sebelumnya dari pin clocknya itu. Dan ada char message, di mana message itu adalah low, dan langsung ke rangkaian pada point setupnya, di mana di sini beri informasi bahwa pin miso itu sebagai output, pin mouse sebagai input, pin clock itu input, chip select input, dan LED itu digunakan sebagai output. Nah, di sini terdapat serial big guy, dengan dimana ini komunikasi serialnya itu akan dimulai dengan baud rate-nya itu 9600. Dan pada void loop-nya ini itu merupakan sesuatu yang diulang-ulang, yaitu
pertama kan di check message tuh untuk menyisap pesan dengan check message ya, pokoknya akan diperiksa pesannya. Dan di sini ada is select, berarti untuk mengecek chip chip select, berarti is pada variable is select ini akan digunakan untuk menyimpan data dari chip select atau mengecek jika chip terpilih, dimana itu data itu bernilai low. Nah, lalu akan jika is selected, berarti ketika is selected berarti ketika menampilkan receive, berarti ketika is selected maka akan menampilkan pesan receive min sagem dan akan mereceive data atau menampilkan menerima data, dan itu akan diprintkan yang kosong ini, lalu akan kembali ngeprintkan imprime main sagem, lalu akan printkan data dari message dan akan kembali keprintkan cetak kosong ini. Lalu untuk di sini terdapat penggunaan LED-nya, di mana ini terdapat LED high. Ketika message-nya sama dengan high maka akan menjalankan atau membuat LED itu untuk menyala, karena dengan menggunakan ini digital low rate LED high, jadi LED-nya nanti akan menyala. Nah, untuk ketika message-nya itu bernilai low atau L maka LED-nya itu akan mati. Nah, di baris ke-40 ini ada receive data, dimana receive. Nah, untuk receive data ini digunakan untuk iterasi bitnya, dimana di sini kan ada index byte 0, berarti ada sebuah index byte yang bernilai 0 atau aslinya juga 0, dan ketika index byte-nya itu lebih kurang dari atau sama dengan byte maka akan menjalankan beberapa codingan di sini, yaitu dimana variable current state itu akan menggunakan akan bernilai sama dengan digital read pin clock, yang mana nilainya itu adalah sama-sama high, yaitu untuk membaca status dari pin clocknya. Nanti dapat if current state all state sama dengan current state, dimana ini digunakan untuk menyimpan status data saat ini kalau tidak salah ya. Dan else if, jadi ketika ini tidak perlu, dia akan menjalankan current state tidak sama dengan old state-nya. Lalu ketika else ini terpenuhi maka dia akan menjalankan receive data yang bertipe data boolean, itu akan bernilai sama dengan digital read mosi, yaitu bernilai data dari mosi, pin mosi tadi kan ada di pin yang ke 11, jadi kan data dari pin yang ke 11. Nah, lalu akan mengeprintkan data nilai data pada receive data dan akan memberikan letter ASCII, berarti dia akan kalau memberikan letter ASCII berarti digunakan untuk plus sama dengan receive data. Oh, di sini merupakan operasi, jadi di situ digunakan untuk menghitung nilai kode ASCII-nya. Dan terus all state ini untuk memperbaruin current state akan diberikan oleh all state, dan index byte ini akan berpindah ke bit yang selanjutnya. Lalu di selanjutnya ada all state tidak sama dengan current state ini kalau salah tidak digunakan untuk memperbarui status lamanya dah kalau tidak salah. Lalu akan pesan itu akan disimpan, pesan dari letter asli itu akan disimpan pada variable message. Dan yang untuk terakhir ini ada in my POW itu udah sebuah variable in my POW dengan parameternya itu integer dari variable base, dan exp juga bernilai bertipe data integer, dimana di dalamnya itu ada terdapat hasil perpangkatan yang in my POW tadi itu akan digunakan di sini nih. Nah, jadi untuk representasinya itu akan dijalankan di sini. Nah,
Oke, kita jalankan simulasinya. Nah, ketika kan tadi kan, nah karena sesuai perintah awal di mana untuk awalnya itu adalah low 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 low, juga di sini di mana namanya, di masternya, Arduino masternya juga kan low low. Nah, tapi ketika dipencet dia akan berubah menjadi high. Nah, jadi untuk untuk implementasinya kepada serial monitor. Nah, mungkin akan berlanjut kepada rangkaian selanjutnya, yaitu komunikasi I2C. Untuk rangkaian yang selanjutnya ini terdapat rangkaian komunikasi serial I2C, di mana di sini juga menggunakan dua buah Arduino Uno, di mana untuk Arduino yang pertama itu digunakan sebagai master, dan Arduino yang kedua itu digunakan sebagai slave, di mana untuk wire itu dihubungkan melalui pin A4 dan A5 dan juga ground, di mana itu dihubungkan ke masing-masing Arduino lainnya. Lalu untuk kodenya pada Arduino Uno yang master sendiri itu menggunakan uh, untuk pertama akan dideklarasikan include wire H, di mana itu merupakan library untuk menggunakan komunikasi I2C. Pada void setupnya itu menggunakan wire begin dan serial begin 9600, di mana wire begin itu digunakan untuk menginisialisasi bus I2C kalau nggak salah. Dan serial begin 9600 itu maksudnya bahwa port serial itu dibuka port serial dengan baud rate-nya itu adalah 9600. Lalu pada void loop-nya itu ada string message, itu merupakan apa namanya, pendek, bahwa ada sebuah variabel bernama message yang itu bertipe data string, dan di bawahnya terdapat serial print in send message, di mana akan menampilkan send message pada serial monitor. Lalu ada while, di mana while ini digunakan untuk mengecek dan menunggu sampai ada data yang tersedia di port serial. Nah, ketika ada data yang dimasukkan pada port serial, maka akan dibaca dengan menggunakan message sama dengan serial read string ini, dan akan dimulai transmisi I2C ke alamat perangkat yang 9 dengan wire begin transmission 9. Lalu untuk kode selanjutnya itu ada wire read message CSTR, dimana ini digunakan untuk mengirim pesan yang dibaca sebagai apa ya, CSTR berarti string C, dan ada end transmission itu yang digunakan untuk mengakhiri transmisi dari I2C sendiri. Dan terakhir terdapat delay 500, itu digunakan untuk menunggu setengah detik sebelum void ini akan di looping. Nah, untuk kode yang slave itu lumayan sedikit berbeda, di mana tetap menggunakan library wire karena tetap sama-sama menggunakan komunikasi I2C. Lalu ada wire to begin sama seperti tadi. Lalu ada wire on receive, yang artinya itu menetapkan fungsi yang akan dipanggil ketika data diterima, karena itu kan si slave ini menerima data dari master tadi kan. Dan ada serial begin 9600 tadi untuk menggunakan serial dengan baud rate 9600. Lalu pada void loop-nya itu terdapat delay 100, di mana akan menunggu selama 100 milidetik dalam loop atau 0,1 detik. Nah, karena tidak ada sesuatu yang spesial, jadi dia hanya melooping delaynya itu selama 0,1 detik, 0,1 detik, dan seterusnya. Lalu terdapat void save event in bytes. Nah, ketika saya cari tadi di AI bahwa ini itu digunakan dipanggil ketika ada data yang diterima oleh I2C, di mana fungsi ini akan membaca data yang diterima dan mencetaknya ke si port serial ini. Nah, maka digunakan while wire available ini untuk mencetak apakah ada data yang diterima melalui I2C. Nah, jika ada, maka akan di run nih yang char C sampai serial print in C ini. Nah, pada char C, di mana ini merupakan dibuat sebuah variabel bernama C yang bertipe data char, berarti dia akan membaca sebuah karakter dari wire read, sehingga akan dibaca itu satu, dan akan di print
receive message pada serial monitor, dan untuk kode terakhir terdapat serial print in C yang berarti akan mencetak satu karakter yang akan diterima. Nah, jika kita praktekkan, kita simulasikan melalui si master. Di master ini kita akan, misalkan saya menginputkan halo, kita send. Nah, send message sudah dikirimkan, dan di sini akan muncul halo karena dia menggunakan karakter, berarti dia akan muncul satu persatu. Oke, nah untuk yang terakhir ini terdapat LCD I2C, di mana di sini menggunakan sebuah port LCD dengan Arduino Uno dengan menggunakan LCD-nya itu LCD I2C, di mana terdapat ground, VCC, SDA dan SCL, di mana SCL ini dihubungkan pada pin A5 dan SDA-nya itu dihubungkan kepada pin A4. Nah, untuk kodenya sendiri itu sama seperti tadi, terdapat include library terlebih dahulu, di mana WireHigh itu untuk menggunakan komunikasi I2C, dan liquid crystal ini digunakan untuk pustaka untuk LCD-nya. Lalu sebenarnya di sini terdapat liquid crystal I2C LCD 32162, di mana setahu saya ini digunakan untuk membuat sebuah objek LCD dengan alamatnya itu alamat I2C tadi adalah 32 ini, dengan ukurannya itu 16 dikalikan dengan 2. Dan pada void setupnya ini terdapat LCD gain 16,2, yaitu menginisialisasikan layar LCD dengan ukurannya itu 16 kolom, 16 memanjang dan juga 2 baris ke bawah. Dan di sini terdapat juga LCD init, di mana LCD init ini digunakan untuk menginisiali LCD agar LCD ini dapat digunakan, dan akan dinyalakan LCD-nya, lampu latarnya, dengan menggunakan LCD backlight. Lalu selanjutnya pada void loop itu kan ada LCD set kursor 00, berarti itu mengatur kursor itu pada posisi 00, berarti pada ujung atas, yang mana untuk selanjutnya itu akan diprintkan kalimat lab komputer pada baris pertamanya, dan kursor itu akan diset pada 01, berarti di baris bawahnya kan 01 paling pinggir, dengan akan kembali ditampilkan kalimat Unila 2024. Nah, mungkin kalau kita coba saja. Ya, tunggu, dan ya berhasil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.